Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Dwi Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan NIM 210252376. Program studi guru kelas MI di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Rabu 7 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MI Sain Alhidayah, Kota Sorong. Kelas 5 dengan materi unsur-unsur intrinsik cerita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Iya, silakan duduk kembali, anak-anak. Hari ini sudah rapi duduknya ya. Apakah ada yang bajunya belum rapi? Tolong dirapikan terlebih dahulu. Ya. Pak kaos kaki tolong ya, untuk sampahnya ya dibereskan dulu ya. Semua tenang ya, tidak ada yang ngobrol lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh, silakan Dava, maju ke depan. Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Dava telah bersedia memimpin doanya ya. Nah, memulai pembelajaran, Bu Guru akan cek dulu kehadirannya ya. Siapa saja yang hari ini tidak masuk ya. Di sini ada Fikri masuk. Oke, Dava masuk. Oke, Davina masuk. Hadir. Alhamdulillah semua masuk. Sehat semuanya? Ya. Alhamdulillah. Anak-anak Bu Guru hari ini semangat sekali. Meskipun sudah tidak pagi menjelang siang, tetap semangat ya. Oke anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita ya menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Sebagai dirijen silakan anak-anak Davita maju ke depan. Ya. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Oke, Bu Guru akan mengingatkan kembali ya di sini, karena kita di sini akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Maka apa yang harus kalian lakukan ketika ada ibu guru sedang menjelaskan? Mendengarkan. Selain mendengarkan apa lagi? Memperhatikan. Selain memperhatikan apa lagi? Fokus. Terus ada lagi mungkin? Mengingat apa yang Bapak Ibu Guru sedang sampaikan. Oke. Nanti kalian akan melaksanakan diskusi ya. Langkahnya. Nah, kalian apa seharusnya yang akan kalian lakukan saat kalian berdiskusi itu? Bermusyawarah. Kemudian apa lagi? Memberikan pendapat terhadap siapa? Terhadap teman. Ada lagi? Iya, tentu saat kita dalam berdiskusi, maka yang perlu kita ingat adalah kita harus berkontribusi, berpartisipasi terhadap
kelompok kita. Iya ya. Untuk lebih semangat lagi dalam belajar, maka kita ice breaking dulu ya. Toko fokus, lihat, mendengar, mengingat, fokus ya. Sudah fokus kalian? Sudah. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang cerita fiksi dan non fiksi ya. Nah, contoh dari cerita fiksi kemarin kalian sudah maju ke depan, membaca ke depan satu persatu ya. Kalian ada yang membaca apa? Iya, asal usul Danau Toba. Selain asal usul Danau Toba, kemarin ada lagi yang sudah maju ke depan. Contoh cerita fiksi apa lagi? Dongeng si kancil. Iya, dongeng si kancil ya. Itu adalah contoh dari cerita fiksi ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fiksi. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam cerita fiksi itu? Nah, cerita fiksi itu terbangun, sebuah cerita bisa terbangun harus ada unsur intrinsiknya ya. Oke, mungkin ada yang tahu apa saja unsur intrinsik itu? Mungkin ada yang pernah mendengar? Ada yang tahu? Siapa tadi Bu Guru dengar? Iya, betul, ada tema. Selain tema apa lagi? Tokoh. Terus apa lagi? Penakohan. Kemudian apa lagi? Latar belakang, latar apa? Latar. Kemudian apa lagi? Alur. Kemudian ada apa lagi? Amanat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang unsur-unsur intrinsik. Yang pertama adalah tujuannya melalui kegiatan menyimak video cerita pendek ya, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur suatu cerita dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran target kita hari ini. Adapun materinya yaitu tentang apa? Unsur-unsur intrinsik. Oke. Siap mengikuti pembelajaran? Ya. Oke. Nah, sekarang Bu Guru akan paparkan lebih jelasnya ya. Apa itu tema, apa itu tokoh, apa itu penokohan, apa itu alur, apa itu latar, apa itu amanat. Oke. Sekarang kalian bisa perhatikan di sini ya, tayangan dari Ibu Guru ya. Di sini adalah contohnya permasalahan lingkungan. Selain permasalahan lingkungan ada apa lagi? Oh ya, pengalaman pribadi penulis ya. Serta ada lagi contohnya temanya peristiwa sejarah. Iya, peristiwa sejarah ya. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 misalnya ya. Selain itu ada tema dalam pendidikan dan masih banyak lagi tema-tema itu ya. Ini sebagian contoh kecil sebuah tema ya. Terus yang kedua ada apa? Iya, ada tokoh. Nah, tokoh ini apa sih yang dimaksud dengan tokoh? Ada yang tahu? Tokoh apa, Najwa? Iya, pelaku dalam sebuah cerita. Apakah di dalam sebuah cerita itu tokohnya itu harus manusia? Iya. Ada siapa lagi kalau bukan manusia? Iya. Kalau tokohnya hewan, namanya apa ceritanya? Iya, betul sekali, namanya fabel. Nah, di dalam unsur intrinsik ini ya, tokoh itu terbagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Siapa sih tokoh utama itu? Yang dimaksud tokoh utama dalam cerita itu anak-anak? Tokoh yang menjadi fokus utama cerita. Iya, tokoh yang menjadi fokus utama sebuah cerita. Nah, tokoh utama tidak akan bisa berdiri sendiri, maka sebuah cerita harus ada tokoh tambahan. Siapakah tokoh tambahan yang dimaksud di dalam cerita? Iya, tokoh yang muncul hanya beberapa kali ya.
Itu namanya tokoh tambahan. Selanjutnya adalah penokohan. Ada yang tahu apa itu tuh penokohan? Penokohan dengan tokoh itu sama atau beda? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau penokohan, Nah, Davina silakan. Kalau penokohan itu sifat watak karakter tokoh dalam cerita. Iya, betul sekali Davina. Kalau penokohan itu watak atau karakter sebuah tokoh di dalam cerita. Nah, penokohan atau karakter itu dibagi menjadi 3. Ada apa saja di sini? Perhatikan. Iya. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu yang bagaimana sih ya? Iya, berwatak baik itu contohnya bagaimana Kak? Kalau berwatak baik itu, misalnya apa? Baik hati. Terus apa lagi? Tidak sombong, dermawan, apalagi sopan, apalagi peduli. Terus apa lagi? Ya, betul sekali. Itu adalah contoh dari protagonis. Sekarang kalau yang antagonis, ya. Antagonis ini tokoh yang bagaimana? Berwatak buruk. Contohnya apa yang wataknya itu buruk? Sombong, kikir, iri hati, ya itu termasuk antagonis. Nah, di sini ada tritagonis. Tritagonis ini adalah watak penengah ya antara tokoh protagonis dan antagonis ya. Jadi di sini ya tokoh protagonis dan antagonis itu sebagai penengah ya. Dia tidak memihak protagonis maupun tidak memihak antagonis. Jadi latar di dalam unsur intrinsik itu dibagi menjadi berapa anak-anak? 3. Latar waktu contohnya, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, iya, malam hari. Kemudian latar tempat, contohnya apa? Di rumah, di hutan, di sekolah, iya betul. Kemudian latar suasana, menyedihkan, menegangkan, ya. Apalagi menyenangkan, betul sekali ya. Nah, unsur yang kelima yaitu ada alur. Apa sih yang dimaksud dengan alur, anak-anak? Ya, kronologi. Kronologi itu artinya urutan peristiwa dalam suatu cerita. Nah, di sini dalam cerita itu alur dibagi menjadi 3. Ada alur apa saja? Alur maju, mundur, serta alur campuran. Nah, alur maju itu di sini yang dimaksud adalah urutan dari mulai awal, kemudian berjalan berurutan hingga akhir sebuah menuju cerita, jalan penyelesaian. Kalau alur di sini alur mundur, dimulai dari apa dulu? Nah, dari akhir cerita terbalik ya dengan alur maju menuju ke awal cerita. Itu namanya alur mundur. Kalau alur campuran apa anak-anak? Iya, penggabungan ya. Jadi tidak berurutan, gabungan antara alur maju dengan alur mundur. Jadi ceritanya itu melompat-lompat kalau alur campuran. Kemudian selanjutnya masuk pada yang terakhir itu ada amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Iya. Iya, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca ya, sehingga tulisan karyanya itu bermanfaat untuk dapat diambil hikmahnya kepada pembaca. Contohnya apa? Pesan moralnya. Ada yang tahu? Tidak boleh melawan kepada orang. Iya, pinter Ainun ya. Kita tidak boleh melawan terhadap orang tua. Itu adalah contoh pesan moral. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, sekarang Bu Guru di sini akan menampilkan video ya. Video tentang cerita fiksi ya. Kalian bisa menyaksikan
Simak baik-baik video yang Bu Guru tampilkan ya. Menenangkan dirinya dan berada di atas sana. Ia melihat sepasang burung merpati di pinggir udara. Dari bawah berdecak kabut dan matahari. Itu tadi video yang dari Bu Guru tampilkan. Kira-kira hal yang menarik apa yang dapat kita ambil dari cerita itu? Dia tidak boleh sombong. Apa ini? Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Ada lagi? Dari kisah ini dapat kita ambil di sini adalah bahwa kita tidak boleh sombong. Ya tidak temanya. Kemudian selain kura-kura tokohnya siapa anak-anak? Angsa, merpati, betul. Nah, kira-kira mereka teman-teman, kalau kura-kura kan pasti sifatnya apa tadi? Sombong. Kalau teman-temannya apa sifatnya dalam cerita tadi? Baik, betul ya. Selanjutnya dari kegiatan ini, Bu Guru akan ya membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kalian akan menerima LKPD, kemudian kalian nanti setiap kelompok harus berdiskusi ya. Sekarang Bu Guru akan bagikan ya untuk kelompok 1 ya, ini ya. Kelompok 2. Oke. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerjanya ya. Silakan kalian masing-masing kelompok berdiskusi ya. Nah, langkah pertama tulis dulu, jangan lupa nama kelompoknya siapa, anggotanya ya. Nanti kalau kalian sudah selesai, kalian mempresentasikan ke depan ya. Tulis dulu, diskusikan ya. Setelah tulis anggotanya, kalian semua anggota wajib membaca permasalahannya ya. Apa yang ada di dalam cerita itu ya. Ceritanya dibaca, dicermati ya. Di situ. Kemudian kalian membuat peta konsep. Oke. Ya. Setelah tema apa tadi unsur intrinsiknya meliputi apa saja? Ya, tokohnya siapa? Apa ada kesulitan? Tidak. Oke. Bisa? Bisa ya. Ya, dicermati baik-baik terlebih dahulu. Sudah kelompok 2? Oke, kelompok 1? Sudah juga? Sudah. Oke ya, semua sudah menyelesaikan tugas diskusinya ya. Sekarang kita menuju waktunya yaitu mempresentasikan ke depan ya. Untuk yang terakhir ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan yang berjudul Pesta Madu di Sarang Lebah. Tema kerjasama. Tokoh Kiki si Kancil, Bobby si Beruang, dan Ratu Lebah. Penokohan atau watak. Kiki si Kancil, cerdik, lincah, tahu jalan tapi takut ketinggian. Bobby si Beruang, baik hati, kuat, pandai memanjat tapi sedikit lambat dan mudah tersesat. Ratu Lebah, ramah. Alur cerita, maju dan beruntun. Latar, tempat hutan lebah, sungai kecil, akar pohon beringin, sarang lebah di puncak pohon. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke nih, dari kelompok 4 ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada, cuman ada Kiki si Kancil, Bobby, dan Ratu Lebah. Oh ya, jadi tokohnya Hanya ada 3. semua ya? Iya. Oke. Oke, bagaimana kalian sudah kelas? Oke ya. Oke, kita beri kelas dulu dong untuk kelompok ini ya. Luar biasa.
Oke, demikian tadi hasil dari presentasi masing-masing setiap kelompok ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Nah, ini dari hasil kerja kelompok ini, apakah masih ada yang belum paham? Sudah, semua sudah paham? Sudah. Nah, jadi di sini kalau kita bisa membedah suatu unsur intrinsik ini, maka terlebih dahulu kita harus membaca maupun mendengarkan isi ceritanya terlebih dahulu. Ini untuk tugas individunya ya. Apa? Bu Guru bagi persatu untuk individu, nanti silakan kalian kerjakan masing-masing. Kalau ini tugas masing-masing ya. Oke. Silakan. Nanti untuk tugas itu ya, kalau sudah selesai kalian bisa kumpulkan di sini ya. Silakan kumpul. Ya, nanti Bu Guru dapat ini. Ya. Oke ya, semua sudah selesai ya mengerjakannya ya. Oke. Jadi dapat Bu Guru simpulkan bahwa pembelajaran hari ini ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan apa? Terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, teman. Iya, itu terdiri dari tema, alur, tokoh, penokohan, latar, serta amanat ya. Tugas kelompok sudah, individu sudah. Nah, sekarang untuk refleksi ya. Refleksi di sini kalian nanti silakan isi ya. Apa yang kamu sukai dalam pembelajaran ini tadi selama proses berlangsung pembelajaran ini. Kemudian ada apa peranmu dalam kegiatan kelompok masing-masing ya. Mungkin ada yang jadi moderator, mungkin ada yang jadi notulen, ya tidak? Ya macam-macam perannya masing-masing kalian nanti isi setiap individu ya untuk refleksi ini. Oke, silakan untuk tulis nama peserta didik. Kemudian pelajaran. Oke, ini lembar refleksinya ya. Ya, untuk refleksi Ananda Kaat Ailarin. Nama Ailarin Salsabila, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Topik pembelajaran unsur-unsur intrinsik. Apa yang kamu sukai selama pembelajaran hari ini? Menonton video tentang kura-kura sombong. Oke, itu perasaan Ailarin ya. Refleksinya yaitu dia merasa senang. Mungkin ada yang lain lagi? Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang materi tentang majas ya. Nanti kita akan belajar tentang majas personifikasi, hiperbola. Ya. Semua boleh beres-beres karena tadi yang pimpin itu adalah laki-laki. Sekarang untuk penutupnya, penutup pembelajaran, maka perempuan silakan maju untuk Sofia ke depan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.